pemirsa dan para YouTuber yang berbahagia, senang sekali saya Rima Silvi dapat kembali bertemu dengan Anda di Bincang-Bincang siang ini. Nah, kebetulan siang ini saya sedang bermain catur dengan Pak Deddy Mahardi. Nah, kebetulan karena saya pemain catur dulunya, menurut saya bermain catur ini mengajarkan banyak tentang strategi, khususnya dalam kehidupan saya sendiri. Nah, mungkin siang ini kita bisa bincang-bincang tentang filosofi catur dengan Pak Deddy ya Pak ya? Ya. Halo Pak Deddy, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Pak, kalau menurut Bapak sendiri filosofi dari catur itu gimana sih Pak? Filosofi catur itu banyak sekali ya. Yang pertama kita lihat catur itu adalah permainan yang sangat merakyat dan juga sangat kelas atas. Karena itu catur itu dimainkan oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari kelompok kelas bawah sampai kelompok kelas atas. Ya, jadi catur itu sangat bagus ya sebagai pengisi waktu luang bagi siapapun. Di samping catur itu tidak mengenal level lapisan masyarakat, catur itu juga tidak mengenal gender. Catur itu bisa dimainkan antara laki-laki dengan perempuan atau antara orang tua dengan anak-anak yang lebih muda ya. Jadi sangat fleksibel, sangat bisa dimainkan di mana saja dan kapan saja. Dan oleh siapa saja. Terus catur itu, filosofi catur itu yang perlu juga kita pahami, semua perjalanan anak-anak catur ini itu sesuai dengan aturannya. Orang tidak boleh memainkan catur sesuka hatinya, apapun posisinya. Apakah dia sebagai raja atau sebagai ratu atau sebagai kuda atau sebagai benteng. Semuanya berjalan sesuai dengan aturannya. Terus yang baik juga kita lihat di sini adalah pion ini. Pion ini walaupun kecil, hanya satu-satunya yang bisa berkemungkinan menggantikan posisi ratu. Posisi ratu. Ya, yang lain tidak bisa. Ya. Terus si pion ini selalu jalan ke depan. Dia tidak pernah mundur. Kalau dia nggak bisa maju ya dia berhenti. Ya, itu filosofi yang menurut saya sangat bagus ya. Terus yang kedua, permainan catur ini adalah permainan mengatur strategi. Ya, kita harus berpikir langkah berikutnya begitu kita melangkah. Seperti dalam kehidupan juga ya Pak, kita harus memikirkan beberapa langkah ke depannya. Ya, beberapa langkah ke depan. Kita harus memikirkan kalau kita melangkah ke sini apa akibatnya, ya kan? Nah, pemain catur juga begitu. Jadi sangat bagus ya untuk seseorang menjalani kehidupannya dengan menggunakan filosofi catur. Mungkin kita bisa sambil main Pak, dilanjutin. Ya. Menurut Rima sebagai pemain catur apalagi kira-kira filosofinya? Kalau menurut saya nih Pak, jadi dalam catur ini meskipun mereka punya posisi yang berbeda-beda, tapi kita itu nggak boleh saling merendahkan, justru kita saling mendukung. Iya. Seperti pion ini kan Pak, dia memang kalau dalam permainan catur poinnya paling kecil, poinnya itu cuma 1. Tapi dia justru kalau dia maju terus ke depan, dia bisa jadi menteri, dia bisa jadi yang paling berkuasa juga. Jadi nggak boleh merendahkan pion-pion ini gitu. Juga dalam kehidupan. Terus tidak ada yang perlu dikorbankan karena ini satu kesatuan gitu ya. Jadi semuanya berarti dalam tim catur ini. Semuanya harus saling mendukung. Seperti dalam kehidupan juga kan kita nggak bisa maju sendiri, hidup sendiri gitu juga dengan main catur gitu. Kira apa lagi menurut Rima? Kalau menurut saya juga di sini seorang raja juga nggak bisa hidup sendirian, dia juga harus dilindungi sama ratunya. Jadi menurut saya kelanjutannya adalah secerdas apapun seseorang, dia tidak bisa langsung menjadi pemain catur. Dia perlu latihan, perlu belajar, perlu pengalaman. Ya dalam kehidupan juga gitu, semuanya berproses. Jangan orang mengambil jalan pintas ingin langsung muncul ke permukaan tanpa melalui proses, karena itu membuat seseorang tidak menjadi matang di posisinya. Apalagi menurut ini? Kalau menurut saya di sini kita belajar juga untuk saling menjaga supaya nggak cuma soal serang menyerang gitu. Jadi kita untuk maju ke depan kita memang harus saling mendukung, tapi kita juga harus melindungi diri kita sendiri gitu. Mungkin apa lagi dari Bapak sambil dimainin Pak? Ya berikutnya menurut saya catur ini juga permainan yang murah gitu.
Ya, biayanya tidak mahal, tidak perlu keluar uang banyak ya, dan barangnya juga tahan lama ya, sehingga ya buat melatih, buat mencari inspirasi itu bagus sekali. Ya, terutama mengisi waktu luang ya, jangan sampai seseorang itu tidak tahu apa yang harus dia perbuat pada saat waktunya luang, apalagi pada saat pandemi sekarang orang banyak di rumah, akhirnya ya orang malah justru bengong atau malah melakukan tindakan yang tidak baik. Sehingga ya catur ini sangat layak kita angkat, filosofi catur ini dalam kondisi sekarang ini. Bisa jadi salah satu alternatif untuk mengisi waktu ya. luang ya Pak ya. Karena bisa antara orang tua dengan anaknya main Iya, gitu kan. bisa sambil mengasah otak Mengasah juga. otak. Iya. Jadi walaupun di rumah aja tetap berpikir otaknya. Ya. Gitu. Oke, saya jalan Pak. Oke pemirsa, ini kita mau lanjut main catur lagi, dan kalau boleh saya simpulkan dari bincang-bincang kita ini, jadi main catur itu banyak banget manfaatnya dan bisa dimainkan oleh siapapun dari berbagai kalangan, dan manfaatnya itu kita selain untuk kesehatan juga untuk terus mengasah otak gitu ya Pak ya. Kesehatan otak, Iya, kesehatan pikiran ya. otak, mental juga Ya, gitu. kesehatan mental. Ya, mungkin bincang-bincang kita sampai sini dulu, sampai berjumpa di lain waktu. Selamat siang dan salam inspirasi. Salam inspirasi.